Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Saya Muhammad Syafi'i dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir akan sedikit menjelaskan tentang ilmu ma'ani ya. Ilmu ma'ani yang di dalamnya nanti akan membahas tentang ijaz, kemudian ada musawah, kemudian ada itnab ya. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS, ujian tengah semester pada mata kuliah ilmu ma'ani ya, yang diampu oleh dosen kami Ibu Nurlailah Sa'dillah STH MPD. Semoga Allah merahmati beliau dan keluarganya. Baiklah, langsung saja kita bahas tentang ijaz ya. Apa sih itu ijaz ya? Jadi ijaz ini berbeda dengan i'jaz ya. Dengan i'jaz, kalau i'jaz itu merupakan kemukjizatan ya. Tapi ijaz ini salah satu cabang dari ilmu ma'ani ya. Ya, ijaz ini adalah bagian dari ilmu ma'ani, sedangkan ilmu ma'ani ini adalah bagian dari ilmu balaghah ya. Dari bagian dari ilmu balaghah. Jadi kita langsung bahas aja tentang pengertian ijaz. Apa sih pengertian ijaz itu? Ya, ijaz adalah menggunakan lafaz yang sedikit ya, tetapi memiliki makna yang luas ya. Jadi makna sedikit tapi kandungan yang terdapat pada ayat tersebut itu sangat luas. Ini sering terjadi di dalam Al-Qur'an, sering disebutkan dalam Al-Qur'an menggunakan ijaz ini. Jadi ijaz ini sendiri terbagi menjadi dua, yaitu ijaz al-qasr, kemudian ijaz al-hazf. Kemudian apa sih ijaz al-qasr ini? Ya, ijaz al-qasr ini ya adalah mengungkapkan kata-kata dengan susunan lafaz yang sedikit ya, semua yang disebutkan tadi, dan ringkas tetapi memiliki makna yang luas dan padat ya. Maknanya lebih luas dari susunan kalimat ya, tanpa ada hazf ya, tanpa ada penghilangan kata gitu ya. Contohnya ya, contoh dari ijaz ini, Allahul khalqu wal amr ya. Pada surat Al-A'raf ya, ketahuilah Allah, milik Allah segala urusan dan penciptaan. Kata al-khalaq ya, pada ayat ini yang artinya penciptaan, dan kata al-amr ya, yang artinya urusan, mengandung makna semua atau segala hal yang berkaitan dengan penciptaan makhluk ya, baik langit, bumi, manusia, hewan dan lainnya. Dan urusannya seperti hidup ya, urusannya seperti kehidupan, kematian, senang, bahagia dan lain-lain itu sudah terkandung dalam makna ayat ini. Jadi kalau lebih dijabarkan itu sangat lebar ya, jadi ayat yang pendek tetapi maknanya sangat luas seperti itu. Jadi ijaz ini banyak ditemukan ya di dalam Al-Qur'an. Maknanya ayatnya pendek tapi maknanya panjang. Contohnya lagi dalam Quran surat Al-Baqarah ya, ketika Allah berfirman wa fi qisasi hayah, dan di dalam kisos itu terdapat kehidupan ya. Bagaimana kita menjelaskan tentang kok di dalam kisos terdapat kehidupan, padahal kisos ini semuanya seorang membunuh, maka kisosnya dengan dibunuh juga, orang yang membunuh tersebut dibunuh. Jadi penjelasannya akan menjadi lebih panjang kalau kita detailkan. Maksudnya adalah ketika seorang dikisos, maka dengan kisos ini membuat orang tersebut tidak bisa melakukan perbuatan jahat tadi. Seumpamanya dia membunuh, dia tidak akan bisa membunuh lagi, dan menimbulkan efek jera kepada siapapun yang tahu dan menyaksikan proses kisos tersebut ya. Jadi orang yang melakukan tadi akan merasa takut, akan selesai gitu ya, tidak bisa mengulangi lagi. Kemudian orang-orang yang melihat akan merasa takut karena konsekuensi yang akan dihadapi jika dia melakukan pelanggaran tersebut gitu. Pelanggaran misalnya pembunuhan seperti itu. Yang berikutnya adalah ijaz al-hazf ya. Ijaz al-hazf adalah meringkas menggunakan kata-kata ijaz, kata-kata atau ijaz dengan tidak menyebutkan suatu lafaz atau kalimat ya. Jadi dalam ijaz hazf ada lafaz atau kalimat yang tidak disebutkan ya, digugurkan ya. Jadi tersembunyi kalimat tersebut. Untuk lebih jelas mari kita lihat contohnya langsung ya. Was'alil qaryatil lati kunna fiha ya. Was'alil qaryatal lati kunna fiha.
bertanyalah kepada desa yang pernah kami diami. Ya, jadi nggak mungkin kita kan bertanya kepada desa, ya, karena desa itu adalah bukan suatu yang hidup yang bisa ditanyai, ya. Was'alul ahlul qaryah maksudnya adalah karena seorang tidak mungkin bertanya kepada desa, tapi seorang akan bertanya kepada penduduk desa. Maksudnya adalah penduduk desa. Jadi ahlulnya di sini was'alil, kalau umumnya diadakan misalnya maksudnya was'alil ahlul qaryah. Jadi ahlul qaryah ditanyakan kepada penduduk desa tersebut, ya, karena tapi di sini dihazab jadi ahlunya tidak ada. Ya. Kemudian pada ayat yang lain contohnya wa man taba wa amila sholihan, ya, barang siapa yang bertobat dan beramal soleh atau beramal baik. Ini contohnya ini pada kalimat amila, ya, asalnya wa man taba wa amala amila sholihan. Jadi karena yang dikerjakan itu perbuatan yang solih, ya, bukan kesalihan itu sendiri. Adapun solih adalah sifat dari suatu perbuatan. Jadi amila ini adalah ada kata sebelum amila ini yang dihazab, yaitu amalan amila, seperti itu. Ya, sangat mudah dipahami ya tentang ijaz tadi, yang intinya adalah ayat di Al-Quran menggunakan ijaz ini ketika ayatnya pendek tetapi maknanya panjang, maknanya luas gitu. Kemudian ada dalam yang akan kita bahas berikutnya adalah itnab. Ya, apa sih itnab itu? Ya. Jadi itnab ini adalah ungkapan yang sangat panjang dan dari makna yang sangat pendek karena adanya tujuan. Jadi Allah membuat suatu ayat yang panjang, perumpamaan segala macam, panjang ayatnya tapi maknanya sempit, maksudnya maknanya sedikit gitu ya. Karena tujuan terlusupati untuk menguatkan dan mengokohkan makna. Penetapannya serta memperjelas pengertian. Jadi untuk memperjelas pengertian, ya. Jadi ada tujuannya seperti itu. Jadi itnab sendiri itu terbagi menjadi 8 pembagian, ya. Yang pertama yaitu menyebutkan lafaz yang khusus setelah lafaz yang umum, ya. Misalnya dalam Al-Qur'an disebutkan hafizu 'ala sholawati wassalatil wusta, ya. Peliharalah segala salatmu dan peliharalah salat wusta. Maksudnya ini adalah salat asar, ya. Ayat ini itu dimaksudkan untuk mengingatkan bahwa sesuatu yang khusus, salat wusta, salat asar, lebih utama daripada salat yang umum, ya. Daripada yang umum atau salawat, sehingga keduanya memakai ungkapan yang berbeda dan seakan-akan merupakan suatu yang lain dari sebelumnya. Padahal ini termasuk bagian dari salat juga. Salat asar juga termasuk bagian dari salat, ya. Kemudian menyebutkan lafaz umum setelah lafaz yang khusus, ya, agar ini dapat mencakup, ya, isi afrodnya dan menganggap penting lafaz yang khusus, ya, karena disebut 2 kali dalam bentuk umum setelah sebelumnya dalam bentuk khusus. Seperti firman Allah dalam Quran surat yang ke-71 ayat yang ke-28, Rabbil firli wali walidayya waliman dakhala baitiya mu'minan wal mu'minina wal mu'minat, ya. Ya Tuhanku, ampunilah aku, ibu bapakku, kemudian orang-orang yang masuk ke rumahku dengan beriman dan semua yang dengan beriman dan semua yang beriman, laki-laki dan perempuan, ya. Kemudian yang berikutnya ada pengulangan atau takrir yang pertama, yaitu untuk menguatkan dan memantapkan suatu pada hati pendengar agar timbul rasa takut, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, kalla saufa ta'lamun tsumma kalla saufa ta'lamun, ya. Janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu, dan janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui. Jadi diulang 2 kali sebagai penekanan agar benar-benar diperhatikan ketika seorang mendengar ayat ini. Kemudian jenis takrir yang kedua yaitu untuk menjaga agar tidak putus karena ada pemisah yang panjang, seperti firman-Nya, ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaban
wasyamsi wal qamara ra'aituhum li sajidin. Ya. Wahai ayahku, sungguhnya aku bermimpi melihat 11 buah bintang, matahari dan bulan, kulihat semuanya bersujud kepadaku. Pengulangan lafaz ra'aitu ya bertujuan untuk menjaga agar tidak terputus karena adanya pemisah yang panjang. Jadi ya berarti ini ra'aitu, kemudian ra'aituhum li sajin, diulangi lagi seperti itu. Kemudian ada lagi yang berikutnya yaitu takrir kembali ya, takrir yang ketiga ya. Untuk lebih merangsang melakukan suatu ya. Contohnya di dalam Al-Qur'an, inna min azwajikum wa auladikum aduwwun lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru ya fa innallaha ghafurur rahim ya. Sungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka, dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni mereka, maka sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengetahui ya. Kemudian takrir yang berikutnya, takrir yang keempat ya, untuk menunjukkan cara yang sama seperti dalam firman-Nya, aula laka faula summa aula laka faula, yang artinya itu celakalah bagimu hai orang-orang kafir, dan kecelakaanlah bagimu, kemudian kecelakaanlah bagimu hai orang-orang kafir, dan kecelakaan bagimu. Di ayat ini memberi pengertian bahwa kutukan Allah terhadap orang-orang kafir sebanyak 4 kali ketika akan ia mati ya. Ketika ia akan mati, kemudian ketika dalam kubur, kemudian ketika pada hari kebangkitan, kemudian di dalam neraka jahanam ya. 4 kutukan ini diulang-ulang untuk sebagai penegasan makna ya. Kemudian yaitu yang berikutnya yaitu i'tirad ya, yaitu membuat kalimat penyela atau jumlah mu'tarid lab ya, antara bagian satu dari satu kalimat atau antara 2 kalimat yang saling berhubungan dalam maknanya. Kalimat seperti itu mempunyai beberapa tujuan ya, yaitu untuk yang pertama yaitu untuk tanzih, yaitu untuk mensucikan. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa yaj'aluna Allahul banat subhanahu wa lahum ma yashtahun, dan mereka menetapkan bagi Allah anak-anak perempuan ya. Anak-anak perempuan maha suci Allah. Jadi dipisah maha suci Allah, sedang untuk mereka sendiri mereka tetapkan apa yang mereka sukai, yaitu anak laki-laki. Jadi pada zaman dahulu itu, pada konteks ayat ini, ketika itu yang laki-laki itu dianggap lebih mulia oleh orang-orang Quraisy ya, orang-orang Quraisy jahiliyah pada saat itu. Jadi anak laki-laki itu dianggap lebih mulia daripada anak perempuan, seperti itu. Maka lafaz subhanah adalah kalimat penyela atau jumlah mu'tarib ya, mu'tarilab, yang dimaksudkan untuk mencucikan Allah dari ketetapan orang-orang kafir pada saat itu. Kemudian yang berikutnya yaitu ighal, yaitu mengakhiri kalimat dengan suatu lafaz untuk maksud tertentu ya, pada makna kalimat itu sendiri. Padahal ya makna kalimat itu sendiri telah sempurna tanpa lafaz itu. Jadi sebenarnya lafaz ini kalau kita ini nggak dibutuhkan juga udah cukup gitu ya. Tujuannya seperti mubalaghah atau lebih menguatkan, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa yarzuqu man yasha'u bighairi hisab, dan Allah memberi rezeki kepada orang-orang yang dikehendakinya tanpa batas. Kemudian yang berikutnya yaitu tazil ya. Tazil yaitu mengiringi suatu kalimat dengan kalimat lain untuk menguatkan apa yang tersurat atau mantuk, atau yang tersirat atau mafhum dari kalimat pertama. Dalam hal ini ada 2 macam, yaitu berlaku seperti kalimat perumpamaan ya, kalam masal ya, karena pengertiannya berdiri sendiri ya, seperti firman Allah, wa qad ja'al haqqu wa dhahaqal batil innal batila kana zahuqa, dan katakanlah yang benar dan katakanlah yang benar telah datang dan yang batil telah lenyap.
Sungguhnya yang batil adalah sesuatu yang pasti lenyap, ya. Jadi pengertian lafaz al-haq pada ayat di atas adalah Islam, yaitu pengertian al-batil yaitu adalah kekufuran. Pengertian kalimat batil, al-batil sebenarnya setelah tercakup pada kalimat namun. Pada kalimatnya namun, guna menguatkan pengertiannya, maka zahaqa, ya, kalimat itu disebutkan kembali, ya. Berikutnya yaitu ihtiraz atau takmil, ya. Ihtiraz yaitu menghadirkan suatu kalimat untuk menghindari timbulnya salah faham terhadap pengertian yang dimaksud sebenarnya. Kemudian yang berikutnya yaitu tatmim, ya. Tatmim ini yaitu mendatangkan ma'mul fadlah, ya, ma'mul hal dan jar majrur pada suatu kalimat yang tidak mengandung kesalahpahaman, ya, untuk mencapai maksud tertentu seperti mubalaghah. Ini bisa kita lihat dalam Al-Qur'an, wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira, dan mereka memberikan makanan yang disukainya pada orang-orang miskin, anak-anak yatim, dan orang yang ditawan. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah memuji mereka karena bersedia memberi makanan yang masih dibutuhkan dan disenanginya kepada orang lain, ya. Ini berkaitan dengan itnab. Kemudian yang ketiga yang akan kita bahas yaitu tentang al-musawah, ya. Tadi kita sudah bahas ijaz, kemudian itnab. Yang ketiga yang berikutnya akan kita bahas yaitu musawah, al-musawah. Apa itu sih musawah, ya, teh? Jadi menurut Kamus Balaghah Al-Mu'jam Al-Mufassal fi Ulumil Al-Balaghah, ya, fi'il as-sawa yang artinya dengan fi'il sawa'u syai', ya, maksudnya adalah menjadikan atau sesuatu yang menjadi sama. Sedangkan secara istilah yang dimaksud dengan al-musawah adalah menggunakan kata-kata yang sesuai dengan antara lafaz dan maknanya. Jadi seimbang antara lafaz dan maknanya. Tidak ada lebih dan tidak ada kurang. Jika salah satu dari satu lafaz atau dan kalimat tersebut dikurangi atau dibuang atau tidak disebutkan, maka akan mengurangi maknanya. Jadi musawah ini simpelnya yaitu antara jumlah katanya dan maknanya itu seimbang. Ya, kalau tadi ijaz kalimatnya sedikit maknanya panjang, kemudian itnab kalimatnya panjang cuman maknanya sedikit, ya, dengan tujuan tertentu, ya. Tetapi musawah ini setara antara jumlah kalimatnya dan maksud ayat tersebut, jadi seimbang. Kemudian ada beberapa pendapat, ya, pendapat ulama, ya, ulama yang ahli dalam ilmu ini mengatakan seperti Abdurrahman bin Muhammad Al-Akhdari, ya, maksudnya musawah itu mendatangkan makna dengan ucapan yang sekadarnya, tidak bertele-tele dan singkat, ya, ialah musawah seperti contoh sir bidzikri, jalanlah kamu seraya ingat kepadaku, maksudnya pada Allah. Jadi kalimatnya segitu juga artinya. Kemudian bagaimana posisi al-musawah ini dalam ilmu balaghiyah, ya. Dalam ranah balaghiyah, posisi al-musawah berada pada tingkatan di mana seorang menyampaikan sebuah ungkapan sesuai dengan inti pokok makna asal yang dimaksud, makna pokok yang dimaksud. Maksudnya adalah menyetarakan antara ungkapan dengan pokok pikiran asal yang dimaksud, ya. Maka dari itu dalam tingkatan al-musawah, mutakalimin tidak akan merubah ungkapannya baik dengan cara mengurangi atau menambahi makna asal yang maksud atau sebaliknya. Jadi ya seperti itu, ya. Jadi ketika dikatakan seperti itu, ya seperti itu, nggak ada makna tambahan dan sebagainya. Jadi ungkapan dengan gaya musawah biasanya yang digunakan pada hal-hal misalnya pada naskah-naskah keilmuan, ya, seperti skripsi, kemudian jurnal, yaitu nggak bertele-tele, langsung gitu, ya, maknanya tepat gitu, ya. Kemudian naskah-naskah hukum syariat, ya,
kemudian teks perjanjian antar negara, kemudian teks yang memuat ketetapan-ketetapan resmi, misalnya undang-undang ya. Kalau kita lihat kan di undang-undang itu atau peraturan-peraturan itu kalimatnya itu tidak multitafsir ya seperti itulah. Kemudian penjelasan hukum agama, kemudian penjelasan tentang hak dan kewajiban ya. Contoh musawah, contohnya yaitu misalnya kullu mri'im bima kasabat rahina ya, setiap orang tergadai, terikat dengan apa yang diperbuatnya ya. Jadi udah jelas ya, nggak perlu kita ini udah paham ya. Jadi semua contoh ya, contoh-contoh yang ada dalam musawah, persamaan susunan makna dengan kalimat ya, sehingga kalau ada satu susunan kalimat digugurkan maka akan merusak makna kalimat tersebut. Intinya seperti itu. Jadi ini kalimat udah tersusun rapi, maknanya juga udah bagus, udah pas gitu, tapi ketika diambil satu makna, satu kalimat maksud saya, maka akan mengurangi makna dari ayat tersebut, atau maknanya bisa rusak atau hilang bahkan. Ya, bila kita perhatikan contoh di atas, kita didapatkan bahwa kata-katanya disusun sesuai dengan makna yang dikehendaki. Dan seandainya kita tambahi satu kalimat saja, ya, jika ditambahi berarti menjadi itnab ya. Jika dikurangi berarti menjadi ijaz ya. Maka niscaya tampak ada kelebihan. Jadi kalau ditambahin jadi nggak cocok nih gitu. Dan apabila dikurangi satu kalimat saja, maka akan menjadi rancu ya. Jadi banyaknya kata yang tersusun pada contoh di atas sama dengan luas maknanya. Oleh karena itu penggunaan kalimat ini yang kalimat yang demikian disebut dengan al-musawah. Allahu a'lam bishawab. Jadi itu ya simpelnya dari awal saya simpulkan kembali. Jadi ijaz itu adalah kalimatnya pendek tapi maknanya luas ya. Maknanya luas. Kemudian itnab ya. Itnab ini kalimatnya panjang ya, diulang-ulang kadang ayatnya untuk memberi penekanan agar benar-benar diperhatikan. Kemudian al-musawah ini berada di tengah-tengah ya, jadi al-musawah ini berada di tengah-tengah antara ijaz dan itnab. Jadi al-musawah ini pas di tengah-tengah, kalimatnya segitu ya, maknanya segitu ya, jadi nggak dilebihkan, nggak dikurangkan. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang dapat disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.